Ya walaupun baru ada berapa nih kita? Oh ya, thank you Dip udah dinyalain recordingnya. Hampir aja lupa. Oke, ya makasih udah datang bagi kalian mau dari Volumetric atau dari URI atau bahkan mungkin peserta ya. Peserta yang ikut ngumpulin karya. Gue udah lihat ada beberapa di sini. Ya, gue ucapkan selamat datang di acara kompetisi GFX musim dingin kali ini. Dan untuk ini khusus untuk sesi penjuriannya ya. Yang artinya juga penghujung acaranya gitu. Yang 1 jam 30 menit ke depan kita akan ya melakukan penjurian gitu, melakukan penilaian terhadap karya yang kalian sudah kumpulkan gitu, peserta sudah kumpulkan. Nanti, akan kita nilai dan nanti akan diurutkan gitu nilainya. Bagi yang nilai tertinggi, 3 nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah kayak yang sudah dijanjikan, yaitu juara 1 dapat $50 Roblox gift card, juara 2 itu 25, sama juara 3 itu 20. Ya itu lumayan gede tuh untuk kayaknya sih baru sekarang ini ya yang hadiah event-nya lumayan gede di Indonesia ya. Maksudnya kayak event building kemarin aja yang Obi nggak segitu deh. Kayaknya event yang ini nih terbesar ya untuk sampai saat ini. Jadi ya kalian beruntung gitu. Kalian para digital artist sangat beruntung ikut kompetisi, bagi yang ikut dan bagi yang menang juga ya. Dan nggak itu doang gitu, kalian nanti yang udah ikut ada 19 orang, seingat gua ada 19 peserta, sisanya berarti penonton gitu ya. Nah, sisanya itu mereka akan juga dapat, sertifikat partisipasi yang ditandatangan oleh Developer Relation gitu. Nah itu lumayan sertifikatnya bisa dipakai sebagai portofolio kalian juga kan sebagai digital artist di Roblox ya. Karena kan ditandatangan sama Devrel ya. Devrel tuh Developer Relation bagi yang nggak tahu. Dan mereka tuh yang ya istilahnya kayak humasnya developer lah gitu di Roblox tuh. Jadi kayak lumayan gitu kan. Oke deh. Ya di sini udah ada siapa aja nih. Kayaknya kalau gue lihat rata-rata peserta sih. Tapi ada yang nonton juga kayak Norman, Mr. Candy Dev nih gue bukan. Seingat gue nih mereka berdua bukan peserta ya. Cuman kalau yang peserta, wah ini pasti penasaran gitu ya, menang gak nih, gue menang gak nih gitu kan. Oke mungkin tapi sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Jadi di sini gue ditemenin sama ada berapa orang nih. Sebenarnya ada banyak, ada Nadib juga sebagai event organizer juga gitu di Roblox. Temen gue lah gitu. Tapi dia akan lebih kerja di background lah gitu. Cuman di depan ini kita ada juri-juri, ada staff juga. Nah, mungkin bisa dimulai dari siapa nih yang mau perkenalan duluan? Mungkin Nanda kali ya? Ananda ada mungkin bisa open mic? Halo, halo. Dengar gak? Mungkin bisa perkenalan dulu lah Oh sambil iya. gimana? Kenalin nama gua Nanda. Gua salah satu staff di Volumetric yang akhir-akhir ini jarang online Nah, karena lagi sibuk, maaf ya. iya. Tapi komisi masih ngambil? Masih, masih. Oh masih, oke. Iya. Ya, nanti kita bisa tanya jawab juga di akhir kalau misalkan masih ada waktu ya. Ya harapannya bisa cepat juga sih. Jadi kayak sebenarnya kenapa gua adain sesi penjurian live gini karena biar ya kan juri-juri nih yang datang ini nih juri-juri yang udah berpengalaman lah gitu di GFX. Jadi harapannya sih sembari menjuri gitu. Setelah penjurian juga kalian para penonton nggak cuman nyaksiin pemenangnya siapa gitu atau submisi karyanya apa aja, tapi kalian juga nanti di akhir bisa nanya seputar GFX gitu ke siapa ya, ke mereka ini 3 juri ini. Kayak gitu sih. Ya, mungkin tadi Nanda, sekarang lanjut mungkin ke Google ya. Gul, boleh Gul. Silakan. Halo, denger gak? Denger. Ya, denger. Coba. Gua Google, gua staff, udah gitu aja. Masa ya apa gitu satu kalimat lagi deh coba kayak Apa ya? deskripsiin Gua diri ini. adalah salah satu staff di Volumetric sejak tahun 2019. Oke, mantap. Udah lama ya. Ya dia juga mungkin gua kasih tambahan si Google ini juga dia ya sama kayak Nanda juga dia suka ngambil komisi GFX gitu kan. Kayak gitu sih. Oke.
Selanjutnya, nah ini nggak kalah penting nih, walaupun bukan staff ya, kalau tadi 2 orang itu staff volumetric, yang satu bukan staff, ini juri tamu sih kita sebutnya. Mungkin kalian ada yang udah tahu, ada yang mungkin belum tahu. Nah, dia ini seorang influencer lah gitu, makanya jadi juri tamu. Ya mungkin boleh perkenalan media, silakan. Ya sebenarnya username apa namanya username kampus lu bukan. Kecil suara lu, Sebenarnya apa ya, username gue tuh bukan emang Ini dia, pakai tapi voice ya changer gue nih. nanti emang Kecil ya? Ya kecil nggak sih suaranya? Kedengeran nggak? Apa gue aja? Kecil suaranya. Kecil ya? Lu pakai apaan sih? kecil ya, kayaknya gue ganti ke HP aja ya biar enak. Ah? Ganti ke HP, Mana sih Siong? Ntar. ganti ke HP. Ya kecil tapi suara lu. Ya, gue ganti ke HP. Atau pakai itu aja? Pakai pakai HP, pakai PC coba. Ini pakai PC sih. Nggak kedengeran, beneran nggak kedengeran. Sumpah nggak kedengeran. Ya udah lanjut dulu aja. Ya coba ganti aja, ganti coba. Ya maaf ada technical difficulties. Enggak, tapi serius suara lu beneran. Coba yaudah lu sambil ganti ya, ganti device ya. Oke dah. Dia mungkin lagi pusing. Coba ngomong. Gak ada suaranya malah sekarang. Coba. Halo. Media. Oh hilang. Ya udah. Halo. Udah lumayan Enak ya? lah. Oke. Ya boleh perkenalan. Perkenalan lagi ya dari awal. Maaf guys, technical difficulties ya. Jadi nama gue Yong itu ini kayaknya ada kendala jadi yang melakukan dia di sini. Gue bikin konten di TikTok dan juga member dari Volumetri dan gue bakal jadi juri pada hari ini. Ya, udah gitu doang. Ya, jadi ya bagi yang belum tahu si media ini punya TikTok ya. Makanya influencer dia TikToknya udah lumayan, udah berapa followernya? Udah hilang. Kenapa dia ini keluar ini nih, keluar masuk deh. Ya udah. Ya intinya dia udah ya 80K ke atas lah gitu. Nah, nanti mungkin kita Maaf tadi ada kendala. Oh ya. Tadi Udah. kayak gue udah 95. Oh naiknya cepet ya. Terakhir gue cek 80 soalnya. Ya, berarti memang cepet banget ya. Ini lagi naik daun banget nih. Untung gue ajak ya. Tapi ini yang nonton udah berapa nih? Sekitar 15 orang lah ya. Ya, dan sebenarnya ada satu lagi orang yang lo hilang lagi. Ya, pokoknya ada satu lagi yang harusnya juga hadir gitu di acara tapi nggak tahu kenapa nggak ada kabar. Ya, orangnya Faris, yaitu founder Volumetric sendiri gitu. Dan dia harus jadi moderator yang buka slide-nya gitu, kayak biar bisa kita nilai bareng-bareng, cuman slide-nya masih di dia dan ya gue juga belum nyiapin juga maksudnya untuk backup-nya, tapi ini eventnya masih bisa jalan karena ya nanti paling gue yang share screen gitu. Nanti mungkin dari situ bisa langsung dijabarin aja gitu kayak penilaiannya, karena kan penilaiannya masing-masing di juri ya, ketiga juri nanti digabung penilaiannya. Nah, nanti dari list yang nilai tertinggi itu bisa ditentuin gitu pemenangnya. Mungkin mana si Nadip bisa ini kan ya, Dip, lu coba listin aja, catat gitu penilaian tiap juri bisa kan ya? Oke, ya udah. Jadi ini bakal gue share screen, walaupun share screen-nya karena ya tadi ya gue bilang presentasinya ada di Faris gitu, ada di siapa? Akukin TV itu yang username-nya itu, tapi dia nggak tahu, nggak ada kabar. Jadi ya nanti gue paling share screen Discord aja gitu kemungkinan. Ya udah, mungkin bisa kita mulai sekarang kali ya. Kita coba. Ini kalau bisa di zoom gini bisa nggak sih? Bisa, ya udah biarin gini aja. Ya mungkin jadi mungkin penilaiannya itu kita urutin kali ya. Jadi dari yang paling pertama kali ngumpulin sampai yang paling terakhir gitu. Gimana menurut kalian? Gak apa-apa kan ya? Para juri mungkin bisa siap-siap kali ya. Karena nanti kita setelah penilaian ini masih ada Q&A gitu. Jadi kalau bisa ya kita cepet-cepet aja gitu. Kalau bisa Q&A-nya bisa agak lama gitu. Siapa tahu ada yang penasaran kan. Kayak gitu sih. Ini kelihatan kan? Share screen gue. Oke.
Ya mungkin dari yang pertama ya, ini punya si Google ini. Google ini kalau nggak salah username-nya kita lihat nih. Username-nya apa ya? Gue lupa. ada di list gue, di list satu lagi. Nah, tapi catat aja dulu Google nih. Ya, ini jadi ya mungkin boleh silakan dari Nanda dulu deh. Gimana Nanda? Iya. Jadi nilainya dari 1 sampai 10 ya. Ya benar. Oke. Ini gimana Eh menurut Nanda? ini menurut gua bagus ya gambarnya. Cuma terlalu ramai, mungkin di belakang ini ada pohon-pohon sampai nutupin sky-nya. Terus ada salju juga, terus di bawah ada banyak kayak jamur gado-gado. Di sini menurut gua terlalu ramai gitu. Oke. Jadi Berapa? 6/10 mungkin. Oke, 6. Ya, Iya. catat Dev 6. Itu dari Nanda. Mungkin next dari Google gimana Gul? Gua itu aja, gua jelasin. Ya, silakan. Ini menurut gua jelasin dulu ya apa tuh. Ini dari HDRI-nya dari Sky-nya ini kok ada tiang listrik gitu. Itu mungkin nggak tahu kenapa, mungkin lupa di rotate atau gimana. Sama scene-nya juga rame ini. Lumayan bagus. Sama ada satu lagi yang gua kurang suka di sini. Ini karakternya terlalu mengkilap menurut gua. Ya agak aneh aja gitu. Cuman ya selebihnya bagus. Untuk dari 1 sampai 10 ini gue kasih 6 sama kayak Nanda. Oke. Ya, berarti totalnya udah 12 nih. Terakhir si Media gimana? Iya, Silakan. gue sependapat itu backgroundnya Sky-nya itu tiang listrik gitu. Sama sedikit keramaian dan juga pose-nya itu kurang kalau kata gue. Jadi gue kasih skor 6/10. Kok sama semua ya udah. Berarti totalnya 18 ya. Oke, untuk si Google ya, bukan Google. Ya, 6 kali 3 18. Oke. Ya, selanjutnya ini pick-nya berarti 30 ya. Berarti 18/30. Oke. Nih Pizza Leon. Selanjutnya ini mungkin yang komentar duluan gue acak deh. Jangan urutannya jangan kayak tadi. Google dulu deh. Silakan Google. Oke. Oh iya udah. Ini dari gambarnya bagus, kreatif, tapi kayak terlalu gelap menurut gue ya. Cuman emang kayaknya harus begitu. Efek lumayan. Gue langsung kasih 1 sampai 10 aja ya. Gue kasih 7 deh. Oke, 7. Oke, selanjutnya bisa ke Yong dulu deh. Media, sorry. Media, silakan. Yaudah. Untuk dari efek gue suka, konsep gue juga suka. Itu lagi Natalan gitu, terus lagi di fireplace. Terus gue suka ada Christmas tree-nya. Mungkin overall gue kasih 8/10. Oke, mantap. 8, 7. Berarti total udah 15 ya kan. Lanjut ke Nanda nih. Terakhir. Nah, ini bagus banget ya menurut gue. Jadi dari kontrasnya kontras banget dari api sampai sama sky-nya. Terus ada Christmas tree juga di sini bikin feel Christmas-nya dapet. Jadi kalau mau saya nilai mungkin 8/10. Sama kayak Media. Mantap. Iya. Berarti totalnya 23 ya kan. 23/30. Catat deh. Oke, ini yang bisa Leon. Selanjutnya Nomi Rendang 22. Ini ada orang kayaknya di sini. Enggak sih? Oh, ada benar. Ya, boleh dimulai dari Media dulu. Silakan. Bentar mikir dulu. Oke. Ini setelah gue zoom ada beat gitu kayak kurang HD jujur. Oke. Terus menurut gue shadingnya itu kurang. Sama backgroundnya itu kurang kelihatan gitu. Mungkin ini gue kasih skor 5/10 ya. Oke. 5/10. Lanjut ke Nanda. Ya, ini kayaknya dibuat di Roblox Studio ya. Ini kayak gini Ada kualitasnya. orangnya gimana, bener gak itu? Bisa di... Nggak ada orangnya ya. Mungkin dari komposisinya bagus sih.
Ada figur di tengah lalu sama ada snowman di sini. Backgroundnya emang nggak kelihatan, ya sama kayak media 5/10 ini mah. Oke, berarti udah ya 10 tuh. Sekarang Google nih terakhir. Gimana Google? Ini ya tetap masalah gua masih di backgroundnya ya, terlalu putih, terlalu terang jadi nggak kelihatan yang belakangnya. Sama lighting cahayanya juga kurang. Ini gua kasih 6/10. Oke, berarti udah 16 ya, 16/30. Ini untuk Indomie rendang 22. Oke, lanjut ke Egg Developer. Slolat ya. Ini. Silakan mungkin dari Nanda lagi deh. Oh, ini bagus banget sih menurut gua. Ada kayak di dalam air gitu kan. Airnya biru lalu dia milih karakternya warna kuning. Jadi kontras gitu warna biru sama kuningnya. Bagus sih, 7/10. 7/10. Oke. Lanjut ke siapa nih? Google. Nah, ini masalahnya nih lebih ke karakternya ya. Soalnya nih beda sama karakter yang udah disediain. Oh, Oh iya. iya baru sadar ya. Untuk Jadi gimana nih? ide skinnya kreatif, bagus. Cuman ya tetap masalah di karakter tadi, jadi gua kasih 7/10. Oke, 7/10 berarti udah berapa tuh tadi? 7 Tadi berapa? 14. Oke, 7 juga tadi ya sama ya. Oke. Iya. Ya, 14. Lanjut Kak Yong. Gue suka konsepnya gitu, ceritanya kerendam gitu di bawah air. Desainnya udah bagus sih, gue suka shadingnya dan juga udah kontras bener kayak tadi kata Nanda. Ya sama sih ngikutin gue 7/10 juga. Gara-gara nggak ikut formatnya. Oke. Berarti kalau misalkan ngikutin format itu bisa lebih ya? Maksudnya bisa mungkin 10/10. Cuman berarti tetap ya, maksudnya masih oke lah, masih bisa dinilai lah ya gitu. Iya. Kalau menurut kalian ya udah, berarti nggak didiskualifikasi ya Norman. Cuman memang penilaiannya berarti tadi berapa? 21/30. Oke, catat deh. Ini sih lanjut ke si Nave. Udah nggak orangnya? Kemarin dia ikut. Atau hari ini kok nggak ada? Ya udah, ini mungkin dimulai dari Google. Box Gimana, Studio ini kan. Ya gimana? Ya untuk scene-nya, posing segala macam bagus. Ya. PPT-nya udah ada. Ya. Oh, dia si itu udah ada. Di mana sih? Oh, udah di mention. Bentar ya, sebentar. 2 menit. Saya PPT, oke. Kita buka dulu. Sebentar ya. Tadi nyampe di wait. Mohon bersabar ya. Ini PPT-nya udah. Kita slideshow nggak sih? Wait, display setting, so center, slide view. Tunggu ya. Bentar. Artwork tadi sampai mana? Sampai yang ini ya, kelima ya? 5 tadi si Google udah ngasilin belum kan? Belum. Gua share dulu ya. Sebentar. Ya. Udah kelihatan? Udah. Oke, nah ini dari si Nev ya. Gimana Google? Coba boleh diulangi Google. Load sedih. Pencahayaan lumayan. Ya karakter pose-posenya lumayan bagus. 7/10. 7/10, mantap. Host. Oke, ini kita kedatangan Faris nih. Gimana Riz, mau ambil alih atau gimana? Udah ada suara belum Faris? Udah gua kasih presenter tapi kayaknya. Halo Faris. Wah. Halo ya. Gimana Riz? Apa?
Ya udah. Ya udah nih apa mau gimana, mau lo yang bacain atau mesti gue aja Nah, lu lanjut? aja. Ya udah nih. Siapa gua apa lu? Maunya gimana? Gua aja ya udah. Ya ini mungkin lanjut tadi Google udah ngasih berapa Gul? 7. 7 Oke. dia. Lanjut ke Nanda. Ya komentar gua gak banyak sih di sini. Mungkin ini lebih bagus dari tadi, jadi 7/10. Oke, 7/10 juga 14. Lanjut ke media. Ya setelah konsepnya udah bagus sebenarnya. Ada Kev juga di situ. Sama Andre. Bisa, Terus bisa. tapi masalahnya itu setelah gue zoom in itu kurang HD. Mungkin itu gara-gara efek dari Roblox Studio gitu ya. Ya mungkin gue kasih 6/10. 6/10. Oke. Ini gua ngeditnya di gimana sih caranya? Ngedit score di sini. Lu rencananya gimana, Riz? Diapain Pakai sih? itu, pakai Ditulis brush aja itu. gitu. Ada nggak sih di pojok kiri? Ada nggak? Coba tes. Pakai apa? brush. Hover mouse-nya. Oh, brush. Pojok kiri. Gak tau gue nggak bisa di ini deh. Nggak bisa dipencet, pennya juga nggak bisa nyalain. Ya. Cuma bisa laser pointer doang deh. Apa karena gue belum bisa ngedit ya tar. Coba tes. Gue Oh, ada editing coba. Oh ya belum. Oh iya nih belum pesan. Hmm. Saya bisa berarti harusnya. Ntar ya. Tadi sampai biar langsung Tes. gitu lah. Biar nggak Kelima ini nanti gampang yang ini. Ntar ya gue ini dulu. Suap. Wait ya. Pen. Mana ini gue? Ntar. Hold on. Berapa tadi? Si 7/10. 7. yang berapa? 6. Si itu berapa? 7. Berapa nih totalnya? 14, Nanti aja lah. 50 ya. Oke. Lanjut. Oke. Artwork 6. Nah, ini mungkin boleh dimulai dari siapa dulu ya? Ada Yong dulu deh. Media. Gue suka banget nih konsepnya. Dari segi pencahayaan. Kecil suaranya, coba deketin lagi deh ke mic. Kenapa? Kecil. Ya bentar. Udah. Ngomong lagi. Oke, gue suka banget dari konsepnya. Lightning bagus, terus efek-efeknya juga bagus, HD juga gambarnya. Overall gue kasih 8/10. Bagus banget. 8/10. Oke. Next Google. Gusti, bentar. Oh ini Gusti. Iya itu Gusti. Tolong ya subjektif ya. Iya. Objektif maksudnya. Iya. Jangan subjektif. Temanya Ya, bagus silakan. dia pilih sesuai dengan karakternya. Efek-efek juga bagus, modelnya juga bagus. 8/10. Oke. Sekarang Nanda. Ya ini dari warnanya bagus ya, terus komposisinya juga simetris gitu, ngelihatnya fresh. Mantap. Gimana? Menurut gua buat Gusti 8/10. Oke, 8 juga berarti ini 2, 4. Sorry ya tulisannya jelek. Oke. Sama kok. Ya, artwork ke-7 dari Ipka. Mungkin bisa dimulai dari siapa nih? Anda aja dulu deh. Ini ya. Mungkin dari foreground itu yang salju yang di depan sama yang di belakang kayak nggak nyatu gitu ya. Dari lightingnya juga kan lightingnya kuning, jadi harusnya ke karakternya juga lebih kuning gitu. Ya overall mungkin 6/10 lah. 6 ya. Oke. Sekarang lanjut ke Google. Ini kayaknya dari background belakangnya tuh kayak tempelan Yes. sama dari cahaya juga kayak nggak nyatu aja. Harusnya di salju-saljunya juga ada efek kuning-kuningnya. Jadi 6/10. 6 juga berarti ya. Oke. Lanjut ke Yong. Oke. Overall konsepnya bagus. Tapi ya emang gue setuju sama penilaian juri sebelumnya.
Ya gue kasih nomor 10 juga. Berapa? 6 Oh 6 juga. Sabar kok. Ya silakan. Berarti 18. Lanjut. Skor 8 dari Zidane. Ini mood internal nggak usah namanya. Ya mungkin dimulai dari Google. Stylenya bagus, gue seneng. Scene-nya juga bagus, environment-nya bagus, semua. Dan ini kayaknya semua gambar tangan deh, kayaknya. Sama ada karakter Asgafnya nih, Belakangnya maksudnya. Backgroundnya Asgaf. gitu. Ya. sama ada Gimana? Asgafnya. Jadi 9/10. Oke. 9. Ya mungkin dilanjutkan oleh media. Gue kasih 9/10 gara-gara Asgaf jatuh di timpuk tuh kayak. Tapi emang bagus ya. Berapa? 9. Dan ya Oke. aspek lainnya. Ya lanjut Anda. Ya ini salah satu karya favorit saya di kompetisi ini. Dia gabungin kayak 3D sama painting gitu. Terus semuanya ke-blend dengan halus juga. Warnanya bagus, biru sama oranye. Oranye kontras banget sama biru. Ya 10/10. Wih. Mulai tertinggi nih. Iya. Sampai saat ini ya. Berarti totalnya 28. Ya lanjut dulu. Kita ke artwork yang ke-9. Mungkin dimulai dari media dulu. Nggak ngikutin format ya avatarnya, ya nggak sih? Ngikutin nggak? Oh ngikutin. Itu ada Ada. Asgaf. Nggak tahu juga gue soalnya. Iya. Ya, Gimana? overall bagus ya ceritanya. Avatarnya apa ya, kayak army gitu, kayak mereka lagi bertempur gitu, berperang. Ini editingnya lumayan bagus ya, gue lumayan suka efeknya. Tapi ya udah bagus sih sebenarnya. Ya gue kasih 7/10 ya. Tapi sepertinya apa sih namanya, yang punya live server jadi ya udah gitu lah. Oh ya ini ya kemarin ke apa? Kayaknya ke hack ya Discord-nya. Iya. Kalau nggak salah ya, ini orang nih kemarin ke hack nih di Index, dia ngepost Discord Nitro GIF gitu-gitu lah. Ya oke, lanjut aja ke Google. Ini temanya sesuai ya, yang Christmas terus yang itu. Ya sama gue kurang seneng sama pencahayaan di karakternya, kayak terlalu gelap gitu sedangkan backgroundnya terang. Cuman untuk idenya bagus, gue kasih 7/10. Oke deh. 7/10. Lanjut. Ya ini jadi di efek shadow-nya itu kayak kurang detail, cuma bulat gitu di bawah pohon. Konsepnya sih bagus, jadi menurut saya 7/10. 7 juga berarti. Ini totalnya berarti 21. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Artwork 10 dari Kate. Nah, ini boleh dari Nanda lagi deh. Ini bagus banget sih. Dari pencahayaan bagus, dari environment bagus. Terus ya, mungkin yang kurang di kayak storytellingnya ya. Ini ngapain gitu saya bingung. Kayak ada bakso, terus ada rumah medieval. Menurut saya 9 lah. 9. Oh, 8. Oh, ya benar ya, 8 ya final ya. Iya 8. Oke. Lanjut ke Google. Model rumahnya gue seneng nih, pencahayaan bagus. Cuman yang masih gue bingung kenapa ada orang diri di atas gerobak gitu. Mana sih? Gitu. Itu ya gerobak ya benar. Gimana? Bagus, lightingnya bagus, berarti 8/10. Oke, 8 juga. Yong? Ya, roll udah sangat bagus. Ya mungkin storytellingnya kurang. Terus desainnya gue suka sih. Paling gue kasih 8,5, bisa nggak sih 8,5? Ya. Bisa. Ya boleh lah, boleh. Total 8 ya. 8,5.
Berapa nih jadi? Udah 8. Kalau boleh setengah ya nggak apa-apa. Ya udah setengah deh. Udah aja deh. Ya berarti 24 setengah. Ini koma ya. Ngikutin formatting dulu. Ya. Oke, lanjut ke artwork nomor 11. Ini dari Faiz GFX. Mungkin dimulai dari Faiz. Google. Konsepnya bagus, modelnya bagus, pencahayaan agak kurang mantap. Cuman overall bagus, karakternya juga sesuai dengan yang disediakan. Berarti gua kasih 7/10. Oke, 7. Mantap. Lanjut ke Yong. Dari konsepnya suka banget gua, terus storytellingnya juga dapet. Lightningnya kurang bener tadi, ya paling overall 7,5 gua. Ya, ini mulai setengah-setengah ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, mungkin ada juri lain yang mau setengah-setengah juga silakan. Atau mungkin seperempat juga boleh. Serah lah desimal mau berapa aja. Kan Anda. Sama ya kayak kata Google sama media tadi. Kayak lightingnya kurang. Mungkin kalau di dalam gubuk itu dikasih kayak pencahayaan itu jadi mungkin lebih baik gitu lah. Pencahayaan warna kuning atau oranye. Overall 7/10. Oke, 7. Total 21,5. Untuk Faiz. Lanjut ke artwork nomor 12 dari Devon. Mateo Company yang nggak salah. Ya, mungkin dimulai dari siapa nih? Dari Yong aja deh. My favorite. Ini saya paling suka. Yang ini dari blurnya tuh udah bagus banget. Pencahayaannya bagus banget. Konsepnya juga bagus banget. Ya, gua kasih skor 9,5. 9,5. Pak. 9,5. Wow. Oke. Lanjut ke Nanda. Oh iya, ini bagus banget ya. Siluet dari orang yang di depan itu kelihatan jelas gitu. Kalau ada orang yang sedang menunggu ini teman-temannya di depan. Tapi personally harusnya sih di blurnya dibalik ya. Jadi yang ngeblur itu yang depan aja, jangan yang belakang. Lightingnya juga bagus. Ada Christmas tree rame gitu jadinya. Tapi bagus Mas Ian. 9/10. Oke, 9. Ya, Google silahkan. Depth of field-nya bagus itu, blurnya cakep, efeknya bagus juga, pencahayaan bagus, karakternya kayaknya hampir semua dipakai sama dia. 9/10. Oke, wah nih tinggi juga nih. Berapa nih? Berarti 27,5 ya? Udah 7,5 ya. Oke, lanjut. Artwork nomor 13 dari Banana Man. Ini mungkin dari Nanda lagi deh. Iya, ini dari pose masih kurang ya. Kayak ini Asgaf lagi ngapain coba gue nggak ngerti gitu. Itu ngapain? Iya. Gimana? Terus yang orang-orang ini juga kurang nyatu sama foregroundnya, kayak nggak ada lighting. Jadi itu yang bikin gambar ini flat. Ya menurut saya 6,9/10. 6,9. Nah, ini baru lagi nih. Oke, lanjut ke Google. Ya lightingnya kurang bagus, kurang cakep. Pengeditannya juga sama sama groundnya juga kurang nyatu ya. Sama ini karakternya juga masih pakai R6, gua kurang suka aja. Jadi total 6/10. 6 ya berarti ya. Oke. Lanjut ke Yong. Iya, maaf. Bengong dia. Ya. Oke. Ini overall gue kurang suka sama pose-nya Asgaf tuh. Kenapa kayak gitu kakinya, saya nggak ngerti. Kurang di pose-nya satu. Terus kedua yang saya masalahin tuh di shadingnya ya. Di shadingnya, di efeknya itu kayak dia asal nempel aja gitu. Itu kayak overlay doang. Ya paling saya kasih skor 5,5 ya. Oke, 5,5. 5. Berarti berapa nih? Wah kok sudah lama ya tidak tambah-tambah. Matematika. 12.
Berapa? 12, 17, 18,4. Berapa? 19. 18, 18. iya 18,4 kayaknya. Bener ya? Yoi. Oke. Saya percaya aja ya. Harus validasi lagi. Ya mohon maaf udah sering pakai kalkulator jadi nggak ya yang basic aja lupa. Oke, lanjut ke artwork 14 dari Ideoki. Ya, Ideoki. silakan dari tadi siapa? Ya, Saya, Pak. Google deh. Ini posenya agak lucu. Soalnya dia kayak tiduran di senjata aja gitu. Oke. Iya juga. Gimana tuh, Gol? Muzzle flashnya kurang demen aja, kurang mantep. Kalau bisa lebih terang lagi. Sama warnanya juga nggak sesuai sama yang dipancarkannya kayak gitulah. Terus udah itu aja. Jadi gue kasih berapa ya? 7/7 aja kali ya. 7. Hmm. Ah, gimana? 7 7,7 berarti. 7 7 aja. Oh iya. Iya. Oke. Lanjut ke yang Sebenarnya konsepnya udah bagus, tapi ya benar kurang di pushnya kalau menurut gue. Sama itu efek tembakannya tuh kurang kok, kalau kata gue ya. Pencahayaan juga kurang bagus gitu, kontrasnya juga kurang. Gue kasih 6,5. 6,5. Ya, Nanda. Silakan. Ya di sini posenya kurang bagus sama kayak media dan Google tadi. 7/10. Oke, 7. Totalnya berarti berapa nih? 7, 20. 14, 20,5. Hah? 19,5. 19, 20. 20,5. Oh, kan. Nah, gimana? Maaf. Mohon maaf ya, ini sudah lulus SD udah lama ya, jadi lupa yang beginian. Oke, lanjut aja artwork nomor 15 dari Outer Home. Wow. Ya, silakan mungkin dari media dulu deh, yang dulu. Ya, gue tahu ini mungkin maksudnya ini ada border gitu, kayak lagi ini mencerminkan postcard gitu ya ceritanya. Tapi kita komentarin dulu yang di dalamnya. Gue suka sih konsep dia, ada snowman gitu ya. Ya, tapi kurang di backgroundnya dan juga pencahayaannya kurang banget, itu pantul refleksifnya kurang. Aduh. Apa suara hilang? Suaranya Suara. ini. Reflektifnya tuh bayangannya kurang gitu gue. Oh, bayangannya kurang. Oke. Itu gue kasih skor 7 deh, 7. Oke, 7. Ya, lanjut ke Nanda. Ini menurut saya bagus ya. Jadi kayak feeling nostalgianya dapat gitu loh dari lightingnya. Sama itu ada postcardnya kayak ini sebuah memori gitu. Dari konsepnya bagus, jadi menurut saya 8,5. Oke. 8,5. Ya, silakan Google. Cahayanya bagus, karakter sesuai. Cuman yang menurut gue kurang itu backgroundnya kayak sepi aja gitu, hampa banget, nanggung gitu. Jadi gue kasih 7,5 aja. Oke, 7,5. Berapa nih? Hitung lagi. 14 berarti berapa? 23, 24, 23 ya? 24 nggak sih? Berapa sih? 23. 7 tambah 7, 16 tambah 7. 3. Ya. Belajar berhitung bersama volumetrik. Oke. Artwork nomor 16 nih, next. RX. Wow. Ya, ini mungkin dimulai dari Nanda. Udah Ini- ntar aja lagi event. Ada yang nanya mau beli apa? Ya udah, Nanda aja dulu deh. Ini di sini komposisinya bagus ya. Mungkin dia pakai rule of third, jadi kelihatan kayak dinamis gitu. Terus untuk warnanya saya kurang suka. Warnanya kayak washed out gitu. Jadi nggak ada yang kontras, nggak ada yang terang, nggak ada yang gelap warnanya. Overall 7,5. Oke, 7,5. Lanjut ke Google. Ini bener komposisinya gue juga suka nih, pas banget. Cuman ya dari pencahayaannya aja yang kurang, ini kayak seharusnya lebih
lebih mewah aja gitu, kayak gimana lebih rame aja gitu. Jadi gua kasih 7,5. Sama berarti ya. 7,5. Lanjut ke Yong. Menurut gue sama komposisinya itu bagus. Terus ya paling benar pencahayaannya kurang sama ya pencahayaan di di avatarnya kurang. Paling ya sama 7,5 juga. 7,5. 7,5 juga berarti ini totalnya adalah 22,5. 22,5 ya. Oke, lanjut ke artwork nomor berapa lagi? 3 lagi nih artworknya dari Vanzian. Wah. Ini mantan staff kita ya. Untung udah bukan staff lagi makanya bisa ikutan. Ya, mungkin dimulai dari Google. Bentar. Ini bukan karena temen gua ya, tunggu. Ini karakternya pas, seneng gua. Komposisi juga mantap, background mantap. Ini bukan karena gua temen deket ya, jadi gua kasih 10/10 aja. Wah, ini tinggi sekali. Oke, lanjut ke Yong. Ya gue suka banget pakai clothing. Aduh. Clothing. Ngelek. Oh ya. Udah. Ulang. Itu ada gue suka banget di clothingnya. Itu 3D tuh lihat di tangannya ya kan. Pencahayaannya bagus, background bagus. Gue kasih skor 9,5. Oke, 9,5. Lanjut ke Nanda. Nah ya, ini menurut saya dari secara teknikal ini paling advance ya dibanding peserta-peserta lain. Mungkin masih kalah sama komposisi yang itu yang salju, ada Asgaf dilemparin salju itu. Warnanya juga masih kalah, jadi di bawah itu menurut saya 9,5. Oke, 9,5. Ini berarti berapa ya? Berapa ini? 29. Iya. Tinggi juga. Oke, lanjut ke artwork 18 nih. Gimana nih? Mungkin dimulai dari Yong dulu deh. Dari yang gue lihat sebelumnya ini paling unik ya. Ceritanya ada apa ya, kayak ada Snow Globe. pajangan ya gitulah. Pajangan Natal. Ya gue suka banget. Ini unik banget konsepnya, serius. Gue belum pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Mungkin ini gue kasih skor 8 ya, 8/10. Oke. Soalnya unik. Karena keunikannya. Oke, lanjut ke Nanda. Yes, kayak kata media tadi, ini konsep terunik. Cuma bisa lebih bagus lagi kalau lightingnya ya diperbaiki lah. Itu dikasih lighting mungkin di jendelanya, lalu dikasih kayak apa? Lighting di Christmas tree-nya gitu. Sama mungkin 8/10. Sama ya. Google. Kurangnya di lighting aja sih gua. Sama kalau bisa yang di luar bolanya itu bisa dihias-hias lagi kayak ground apa tuh? Kayak lantainya dikasih tekstur gitu. Jadi gua kasih 8/10 aja. Oke, sama 8 juga ya berarti. Ini 24. nilainya 24. Oke, ini kayaknya terakhir nih, ya nggak sih? Artwork nomor 19, Ascended. 5819. Oke, ini dari Nanda lagi deh. Lightingnya kurang, kayak nggak ada bayangkan di sekitar karakternya, jadi karakternya kelihatan kayak melayang gitu. Terus entah kenapa rasanya ini kayak belum selesai gitu. Kayak di ujung-ujung itu harusnya ditambahi rumah-rumah lagi atau dikasih gunung mungkin di belakang. Itu bakal lebih bagus. Terus overlay-nya juga kayak setengah-setengah. Mungkin 8,5/10. Oke, 8,5. Ya, lanjut Google. Lightingnya nanggung, kurang mantap. Terus ada juga bangunan yang jebol gitu, kurang enak aja liatnya. Oh iya yang itu. Terus
Itu kayaknya kabel dari tiangnya juga kayak terputus sampai ujung aja gitu. Masuk ke rumah aja tuh. Hmm. Oh, Iya, ininya ya apa? Yang belakang itu ya. nggak Iya. kelihatan sih. Sama dari awannya juga kurang kurang mendukung. Padahal bisa dikomposisi lagi. Pasti bakal pas. Jadi Iya. total 8/10. 8 ya. Oke, Yong gimana? Sama sependapat ya backgroundnya kurang mendukung, like-nya apa ya, like-nya nanggung, fokusnya udah bagus sih sebenarnya, konsepnya gue suka. 8 juga 8. Oke, 8 juga. Berarti totalnya sekitar 24,5 ya. Oke, Oke. kayaknya udah Wow. habis ya. Tapi kita cek dulu nih, kita rekap dulu. Dep, lu rekap nggak nih? Mana si Nadip? Gimana, Dep? Jawab aja di mana kayak di chat Itu gitu. di gibah itu. Oh iya, ada. Ada. Ini masalahnya gue kan sambil screen share. Oh iya. Coba aku geser dulu. Gue lihat dulu. Wait. Oke. Gimana? Tadi nggak udah ini ditulis apa gimana, Dip? Ya ini kita kalau bisa, ini mumpung masih ada ya 15 menit. Kita kan sebenarnya sesi pertanyaan kan 30 menit. Cuma kalau misalkan kita mulai setelah kita tahu nih pemenangnya siapa tadi. Ada yang ingat mungkin paling tinggi skornya siapa aja? Karena kita tidak ingat. Kayak sih 29,5 tadi ada ya? Ada ya? 29 kayaknya. 29,5. Si Ya, cek gibah udah iya. ada nih. Wait ya. Oke, diurutin aja. Oh, udah. Ya, mungkin kita coba ya. Jadi ini adalah hasil penilaiannya, kelihatan kan? Jadi tadi total paling tingginya, wah ini udah ketahuan langsung ya. Jadi ternyata yang pemenang juara satunya adalah Vanzier ya. Selamat untuk Vanzier. Ya, mantan staff ya. Emang staff tuh jago-jago gitu. Mantannya juga termasuk yang pernah jadi staff juga. Udah jago. Untung keluar ya, bisa menang. Oke, lanjut ke juara kedua, ternyata adalah Zidane. Yang moon internal itu ya. Ya. Wah, Zidane. ya, tangan. Oke, yang ketiga adalah Devon ya, Matteo Company. Wah, ini emang yang unggul-unggul ya, emang udah bukan Google ya, emang bagus gitu. Udah sering muncul di Volumetric dan sering bikin karya juga, dan karya juga ya istilahnya bagus lah gitu. GGWP. Akuatan punya volumetric kalau nggak. Jadi intinya ya pokoknya tadi yang udah dikumpulkan tadi kan ada 19 tuh. Nah, rencananya mau kita pajang di Flash Uri yang baru. Apa tuh Flash Uri baru? Ya, nanti lihat aja. Nanti kita pajang di situ 19-19-nya ya. Ya mungkin tapi nanti belum tahu konsepnya gimana, apakah dipajangnya dijejerin gitu atau di random gitu. Ya, intinya akan dipajang di situ dan dipajang juga di volumetric kemungkinan. Nanti kalau masalah itu di ini sih di Faris. Sama di Twitter sih. Kita juga bakal ngepost di Twitter. Kayaknya sih bakalan apa ya? Bakalan berkala gitu sih atau gimana, nanti gue juga belum tahu formatnya. Intinya institut itu yang Twitter institut itu bakal ngepost juga. Mungkin yang pemenangnya aja kayaknya sih. Cuman kalau untuk yang yang lain gitu yang 19 itu akan dipajang di Flash Uri yang baru. Oke, terus apa lagi? Oh ya, untuk hadiah nih udah tahu kan ya siapa aja yang menang. Yang nggak menang jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan lain, karena ini bukan lomba yang terakhir ya. Masih ada lagi, kita masih kemungkinan besar akan mengadakan lagi, karena kalau gue pribadi sih, gue sebagai organizer sih senang sih ngadain kompetisi kayak gini. Menarik gitu. Gue juga dapet insight tadi dari juri. Tahu gitu akhirnya kayak oh jadi nilai karya itu begini gitu. Ternyata memang ada ilmunya juga gitu. Kayak gitu. Terus juga selain itu ya lomba juga kemarin sih ada yang ngomong kayak kok cuman GFX doang gitu. Padahal kan di Volumetric ini bisa nampung
kan kemarin ya pas yang Lindev volumetric itu kan gue ngasih tahu karya-karya apa aja yang bisa di volumetric. Itu kan ada selain GFX tuh bisa ada clothing juga, terus juga ada 2D art yang lain yang digambar. Maksudnya kayak benar-benar digambar bukan pakai Blender atau gimana gitu. Itu juga kan bisa termasuk juga di volumetric. Nah, yang mereka berdua ini kan belum dapat jatahnya. Kemungkinan akan ada, entah gimana nanti bentuknya mungkin sama kayak gini formatnya atau gimana ya nanti ditunggu aja ya untuk kalian. Karena tetap kita karena tadi ada yang minta gitu juga kemarin, ya pasti akan kita consider lah gitu, akan kita pertimbangkan kan masuk list gitu. Cuman kita belum tahu kapan bisa ngadainnya, kalau ada waktu, kalau ada dana juga. Cuman ya jangan khawatir gitu sama gue sama Nadib masih jadi kemungkinan besar akan diadakan lah gitu dalam waktu dekat, nggak lama-lama kok. Oke, apalagi ya nanti untuk hadiah ya yang menang akan dikirimkan melalui DM Discord. Nah untuk yang lain kan ada 19 tuh yang ngumpulin. Nah kalian juga akan dapat sertifikat tadi yang gue udah janjikan di awal, sertifikat partisipasi yang kemungkinan akan dikirim di volumetric sih kayaknya, atau di email kayaknya sih, di email nanti, paling di email sih kayaknya, rencana gue sih di email. Dan nanti di email itu juga selain ada sertifikat kalian, ada juga email untuk ini survei yang kalian harus isi gitu, karena penting gue perlu tahu kalian gimana sih feedback kalian terhadap event ini, dan juga gimana sih apa ya sebutannya, kayak sebenarnya nanti ada pertanyaan kayak lu tahu kompetisi dari mana gitu, mungkin jawabnya tetap volumetric ya, cuman siapa tahu ada yang tahu dari tempat lain, karena kita juga promosi di tempat lain kayak gitu sih. Harapannya ada feedback juga yang feedback biar kedepannya event kita bisa lebih baik gitu sih ya. Nah kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Kira-kira kalian mau ada Q&A nggak? Ini kan memang direncanakannya ada Q&A ya. Boleh. Mungkin ada yang mau karyanya direview lebih. Jangan ya, udah ya, ada mutak ya. Iya. Maksud gue kayak ada nggak sih yang mau nanya-nanya, mumpung jurinya ngumpul nih, ada 3 ahli GFX, ada juga 1 influencer mungkin mau nanya-nanya. Influencernya dia juga selain influencer juga desainer ya, tapi dia lebih ke clothing, memang GFX juga cuman lebih ke clothing. Dan ya mungkin lu mau nanya seputar GFX atau seputar desain ke mereka bertiga, ini boleh banget, boleh nunjuk salah satu juga. Maksudnya nunjuk salah satu tuh kayak gue mau nanya ke Google, atau gue mau nanya ke Nanda, mau nanya ke media gitu, misalkan begitu juga boleh. Ini akan buka, jadi pertanyaannya itu di kalian di Q&A ya, kan ada general terus ada Q&A. Di sebelahnya general tuh yang di atas, pojok kanan atas itu ada Q&A. Nah kalian tulis jawaban lagi, tulis pertanyaan kalian di situ, nanti akan kita jawab gitu. Oke, silakan. Nih ada dulu ya Gav ya. Apa? Beli somai dulu, gue belum makan dari pagi. Ya, Allahu Akbar. Udah ya sambil ya. Lu apa tadi, sholat apa makan? Beli somai. Oh, somai, anjir. Ya udahlah. Oke. Baik. Amat. Sambil ya nyambil lah ya. Oke. Boleh mungkin nulis pertanyaan dulu, nanti kita tunggu lah ya, mungkin 1-2 menit biar ngumpul dulu pertanyaannya. Nanyanya di Q&A ya, jangan di general. Kalau di general mager gue ngeliatnya. Di sebelah nih Q&A nih. Q&A masih kosong nih sekarang. Tolong di samping Q&A itu udah bisa ya. Nah, kayak pertanyaan nanya-nanya aja, nanya. Oh ya, kalau orang misalnya kalian kenal nih teman kalian belum join event ini, karena ini masih ada sesi Q&A ya, kalian mereka nggak lihat penjurian juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau nanya nih, saya teman kalian kayak pengen tahu seputar GFX, nah ini boleh diundang langsung aja ke sini. Masih bisa kok, tiketnya masih bisa dibeli sampai akhir event. Kalau mau nanya, ini kita benar-benar sampai akhir nih, kita kalau bisa ya, maksudnya jangan selesai cepat karena nanti di akhir akan ada survei. Nah survei itu ya kalian nanti gue kasih tahu harus kalian isi gitu. Oke, lanjut. Tunggu kita tunggu yang balik dulu ya. Yang udah selesai beli somai. Ya bentar, masih jalan mungkin. Oke. Kita cek dulu. Yong. Media. Ngelek. Oh ngelek emangnya. Enggak kan.
Hmm. Ya, ya. TikTok si Yong apa namanya? TikToknya Y2OUNG terus Oh, itu. underscore. Y2ONG. Yong yang bikin Indo Voice itu ya. Ya. Indo apa? Indo Voice. Indo Voice. Bagi yang tadi sih gue bilang Clash Uri yang baru ya itu ya tadi Indo Voice itu ya. Pindah ke Uri. Hari ini nanti. Kemungkinan sih hari ini ya akan dipindahnya. Tunggu aja. Jadi ketika pindah nanti dipasang juga tuh galeri-galeri GFX. Ya mungkin akan nambah juga ya, nggak cuma galeri kalian doang. Ya mungkin dipajang juga nggak akan lama, kayak mungkin sebulan. Tuh nggak tahu ya, gue belum tahu. Cuman intinya dipajang aja. Rencananya dipajang karya-karya kalian. Dan mungkin yang tadi yang juara atau mungkin ya saya yang nilai-nilai tinggi tadi mungkin akan ada spotlightnya juga mungkin. Jadi kayak ya intinya dipajang tapi kayak susunannya gitu-gitu itu nanti masih kita tentukan lah. Oke, udah balik si media. Udah siap jawab pertanyaan? Siap. Oke, ya pertanyaannya diharapkan ya memang ngarah ke 3 juri ini ya. Tapi kalau ada yang mau nanya ke gua ya boleh lah. Cuman tolong Enggak, nanti bisa share screen apa enggak? share Kayak screen. ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus boleh. ditunjukin gitu. Boleh. Nanti gantian share screen aja. Oh Oke. yes. Bisa kok. Oke, mungkin kita mulai. Ya, ini bagi yang mau nanya masih boleh ya, tulis. Tapi kita sambil nunggu kalian nanya, kita juga mulai jawab-jawab kali ya. Dari Nadib. Bikin GFX pakai isi kentang gimana? Isi kentang. Nih gue yang berpengalaman nih. Oke, gimana gue? Silakan dijawab. Gimana ya? Ya bikin aja biasa. Cuman ya mungkin kalau untuk di PC kentang resolusinya lebih dikurangin, scene-nya lebih terbatas, teksturnya lebih rendah, jadi nggak nge-lag aja, lebih enak loh untuk PC kentang. Udah itu aja. Sama rendernya sampelnya jangan terlalu tinggi. Emang adik. Oke. Ya. Ya gue mau jawab juga boleh. Oke, boleh, silakan. Jadi nggak usah. Jadi dulu saya juga pakai laptop Intel i3 Gen ketiga, itu udah nge-lag banget, udah lemot banget. Jadi kalau untuk PC-PC yang speknya rendah, kuncinya itu sabar mungkin yang pertama. Terus yang kedua apa tadi ya? Ya kayak kata Google, sampelnya dikurangin, terus itu pakai denoiser. Jadi kalian pakai sampel yang kecil aja, terus pakai denoiser. Jadi udah kayak sama kayak renderan yang sampelnya gede sih. Oke. Ya. Udah kejawab. Nadib. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Cara buat komposisi yang bagus. Nah, ini mau share screen apa enggak? Iya, gue mau share screen. Bentar ya, gue stop dulu. Ya, mungkin boleh share screen. Iya. Bentar, screen 1 alam. Nah, oke. kelihatan ya? Ya deh. Ya, jadi untuk komposisi itu kalian cukup belajar yang namanya fotografi composition. Jadi ini belajar komposisi buat fotografi sih, kalau kalian mau jadi keywordnya. Terus yang paling penting itu pakai yang ini, namanya rule of third. Jadi dari satu layar, satu kanvas ini dibagi menjadi 3 bagian. Terus ada pertemuan 4 titik di sini kan. Nah, objek kalian taruh di salah satu titik ini. Kayak ini pohonnya kan ditaruh di titik yang ini. Terus mungkin ada contoh lagi kayak ini. Objeknya ditaruh di titik yang yang di sini. Jadi bisa milih antara 4 ini. Terserah kalian mau feel-nya kayak gimana gitu. Bisa juga pakai ini golden ratio, ini lebih sulit lagi. Terus udah sih, itu yang paling penting. Rule of third yang paling penting. Oke. Ya, sudah sekian. Ya, ada yang mau nambahin lagi mungkin para juri? Ada. Cukup ya? Iya. Oke, mungkin sudah terjawab ya. Seperti tadi Vanjer. Terima kasih. Lanjut ke Altnev.
beli gift card di mana lo? Kok ini nggak ada kaitannya. Mungkin bertanya dapat gift card buat hadiah dari mana gitu mungkin. Atau gimana? Ya sama sih, kita beli ya. Maksudnya kita beli juga. Belinya di mana? Nih gua terbuka aja nih di itemku. Cuma itemku tuh kan memang kontroversial ya. Soalnya ada yang jual Robux pakai payout kan. Cuman ada juga yang jual gift card. Nah, kalau yang jual gift card itu legal ya. Jadi nggak masalah. Kalian beli aja yang gift card, karena gift card kan bisa dipakai buat premium juga ya, dan lebih worth it gitu. Dapat premium juga, dapat Robux juga gitu kan. Nah, Iya. nah itu di item Kuna itu ada banyak ya. Ada paling kecil tuh $5 tuh, paling kecil 70.000-an kalau nggak salah. Nah itu ya apa namanya, bisa kalian pakai buat premium juga itu. Tuh ya, udah tahu ya itemku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari 30R0. Ini tipe peserta juga nih. Resolusi yang enak buat GFX bagaimana kemarin saya waktu rendering langsung closing. Gimana? Oh, Closing. yang enak buat GFX gimana? Kemarin saya waktu rendering langsung closing. Nah, ini gimana nih? Ada yang mau jawab dari para juri atau mungkin Faris? Gimana? Bingung, masih bingung, kok bingung, kok diem. Google Google. tadi mau ngomong. Iya. Resolusi palingan kalau untuk thumbnail 1920 kali 1080 pixel udah. Kalau untuk icon gue kurang tahu, yang penting lebar sama tingginya sama. Cuman nggak tahu Nanda cocok biasanya lu berapa kalau icon? Kalau icon sih aku biasanya 1080 kali 1080. Jadi standar Gitu. itu. Mm. Dah. Full HD sih. Tapi gimana kemarin saya waktu rendering langsung closing. Nah itu mungkin masalahnya di mana tuh kalau Oh ini. render close? Iya, nggak tahu ya. Itu kalau langsung closing mungkin scene dia terlalu berat yang pertama. Terus yang kedua mungkin off closing ya. Kenapa gue kira-kira gue? Force close ya. Maksudnya kayak ketutup sendiri gitu. Iya, force close kayaknya. Ya itu sih kayaknya scene-nya terlalu berat dari speknya. Apalagi gue kira-kira. Upgrade PC pak. Iya itu salah satunya. Mungkin speknya masih kurang mumpuni sama ya scene yang kamu buat. Jadi mungkin objeknya dikurangin, terus kalau ada volumetric ya dibuang aja, nanti diedit lewat Photoshop. Itu sih. Oke. Ya ada lagi mungkin mau nambahin? Udah ya cukup. Media belum Media bilang. gimana, mau nambahin nggak? Media nih dari tadi nggak jawab nih. Iya. Iya, paling iya bener upgrade PC. Oke deh. Ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Idioki. Tips lighting yang bagus gimana? Ya, ada yang mau jawab? Ayo mungkin. Google media nih. Oh media. Gimana, Matt? Lihat-lihat referensi sih paling gampang. Kalau mau share screen? Lighting yang baru. Apa yang mau bagus gitu ya. Ya. Wah, kalau gua kurang ngerti sih. Soalnya kalau gua cuman bisa bikin render. Pakai rim light. Nah, tuh. Ya. Ya, saya mau share screen boleh, Kev? Ya, boleh. Nih, gua stop dulu ya. Iya. Ya, silakan. Screen 1 allow. Nah, ini kalian mungkin yang basic fundamentalnya itu belajar namanya 3-point lighting. Ini lagi-lagi konsep dari fotografi ya. Jadi ada tiga lighting buat objeknya. Ini ada key light, fill light, sama backlight. Nah ini jadi untuk bikin lighting yang bagus itu kuncinya ada tiga lighting yang nembak ke karakternya. Itu kayak basic sih. Kalian bisa nanti kalau udah pro itu ini nggak usah diterapin. Mungkin kalau masih pemula ini wajib diterapin sih. Kayak ini ada lighting yang pertama di kiri gini kan. Terus di sini gelap, karena gelap dikasih fill light yang ini, fill light di kanan. Lalu untuk bikin lebih pop out gambarnya dikasih backlight di belakang sini. Kayak gini. Sama sih ini juga gitu. Key pertama yang di depan, lalu di fill light, lalu di belakang dikasih rim light. Udah, itu aja sih. Oke. Ada lagi mungkin yang mau nambahin? Udah. Google mungkin. Udah Google.
Jadi, ya, Iya. lanjut. Intinya belajar fotografi lah. Nah ini ada dari Exclaim nih Gusti nanya tips pose. Exclaim. Film. Bener-bener. Yo nggak ada saran. Lihat. Biasanya yang suka pose-pose nih Yong nih. Gimana ya? Nggak jawab dia. Apa? Jujur gue kalau post itu harus itu ya harus punya referensi gitu loh. Kalau nggak punya referensi itu bakal kacau. Paling gitu doang. Sama pakai logika aja gitu ya. Cara gerakin rigsnya gitu. Udah gitu aja paling. Pakai logika. Oke. Ya, Google mungkin nambahin atau Nanda. Haris Udah, mungkin. sama. Udah ya. Wajib lihat referensi kalau mau posting gitu. Oke. Satu lagi. Apa? Kalau buat pemula untuk posting biar gampang pakai rig. Erik ya. Insert live. Oke, nah ini mau internal. Mau nanya ke Bang Nanda. Keren-keren karyanya untuk pasar Makasih. GFX di mana ya dan bagaimana cara menarik lebih banyak klien. Nah, ini pertanyaan Wah, ya. Bang Dev nih. Gimana? Pertama kasih ya udah dibilang keren karyanya. Terus untuk pasar GFX kalau saya sendiri pakai Twitter ya. Di situ banyak banget sih klien-klien mungkin dari studio yang gede kayak banyak sih developer-developer yang pakai Twitter di Roblox. Terus untuk cara menarik lebih banyak klien, bikin karya yang bikin personal art yang gimana ya, yang unthinkable gitu, yang out of the box. Jadi kalian bikin karya-karya gitu, jangan untuk duit dulu. Kalian bikin karya yang full effort. Terus habis itu kalian post di Twitter, bikin yang banyak, jangan bikin satu aja, bikin yang banyak biar impresinya banyak. Terus kalau udah dapet nanti kalau udah dapet klien itu malah lebih gampang lagi, soalnya klien kan juga kenal sama developer lain. Jadi bisa aja klien itu nge-recommendasin kita ke developer lain. Jadi itu udah kayak snowball gitu, udah jalan sendiri. Gak usah usaha buat cari klien. Udah itu aja. Ada lagi yang mau nambahin mungkin? Google atau media nih? Kalau untuk jual GFX bisa juga pakai Viper ya. Cuman ya potongannya agak gila sih. Tapi Google Fiverr nih, pemakai ya? Gua Viper. Oke, Fiverr ya. Tulis saya mungkin kok takutnya nggak tahu tuh orang. Iya, websitenya tulis aja gue. Tulis di general mungkin. Terus media mungkin mau nambahin juga tuh Faris. Paling itu ya lu harus sering-sering promosi di server Discord kayak Rodev, terus apa lagi tuh? Rodev, terus Hidden Dev, itu banyak yang promosi di situ. Hidden Dev Sama gitu. lu harus bikin kayak apa ya, price list gitu loh. Nah, commission sheet lah ya. Commission sheet nah ya. Udah itu doang. Ya. Oh ya, mungkin gue tambahin juga ya. Ini sebenarnya kita udah bahas secara detail ya waktu event kemarin ya, event sebelumnya yang dari Volumetric juga. Itu bisa diakses di Discord. Itu di Discord Volumetric itu ada channel namanya Perlindungan. Nah, itu ada rekaman event yang waktu itu. Sama slide-nya juga kalau nggak salah. Slide sama dokumennya juga lengkap kok. Itu dibahas juga mengenai itu ya, apa namanya, kayak tadi kan pertanyaannya tuh pasar GFX di mana aja, promosi apa istilahnya untuk jualan karya GFX itu di mana aja, nggak cuma GFX sih, lebih umum malah komisi in general gitu, commission in general yang apa development di Roblox yang ngambil komisi itu juga ada di situ semua. Narik lebih lain juga ada, karena kita juga waktu itu ada sesi Q&A juga, nah itu ada beberapa pertanyaan yang menjurus juga ke situ. Ya itu mungkin bisa membantu lah ya. Dicek aja di Volumetric, ada channel namanya Perlindungan. Oke. Oh, maaf. Agak ricuh ya. Iya, Bapak. Ini di ruang tamu, di ruang keluarga soalnya. Lagi ruang keluarga. Oke, enggak apa-apa. Lanjut ya ke
/FX. Nah, ini. Bang Nanda kapan kelas lagi? Ya. Dulu siapa yang Ngadain. mulai kelasnya Gul? Bukan gua. Siapa? Enggak, Siapa Google tuh? dulu. Yang bikin dulu Google, yang bikin kelas. Kapan Gimana tuh? Gul? Kapan Google atau Nanda? Katanya Panji. Anjir malah udah mantan. malah Nanti saya dioper paksa lagi dong. ada orang santai. Insya Allah. Gak tahu lah, gak tahu. Ya ampun. Ya sebenarnya kalau untuk kelas, sebenarnya gue pengen sih kelas tuh bikin event aja. Cuman kayaknya sih pasarnya nggak ada gitu. Cuman kalau misalkan kayak reguler, kayak workshop gitu-gitu, atau kayak sekarang nih sharing session, Q&A gitu-gitu, kayak menurut gue lebih banyak peminatnya dibandingkan kayak ngajarin kelas gitu. Cuman kalau misalkan emang apa ya, istilah graphic designer gitu, kalian gitu yang nonton ini kayak pengen ngajar, itu jangan segan-segan untuk ngubungin gua. Siapa tahu nanti mungkin bisa gua arrange gitu, entah nanti workshop di event kayak gini atau mungkin kelas di volumetric ya nanti. Kalau itu mungkin ngobrolnya nanti gua akan terusin ke Faris atau ke staff-staff volumetric lainnya lah gitu. Gitu sih. Jadi nggak terbatas ke harus staff volumetric ya. Misalnya kalau kalian mau ngajar atau mau buka kelas di volumetric gitu. Atau mungkin bahkan di event Roblox kayak gini, kalau kalian mau ngajar, gue mau dong ngajarin orang gitu. Siapa tahu ada yang begitu kan. Itu boleh-boleh aja, kontak gue aja. Gak masalah. Tapi kalau untuk nanya Nanda, Google, Vanjer, atau staff volumetric sekarang, mereka aja bingung gitu. Kapannya belum tahu, mungkin entah pada sibuk atau memang belum ada plan aja gitu, belum ada rencana untuk buka kelas lagi sih kayak gitu. Tapi kalau ada ya silahkan ya. Maksudnya nggak menutup kemungkinan untuk kalian bisa juga yang menjadi guru gitu kan, siapa tahu. Oke, lanjut ke internal lagi. Oke, mulai nanya lagi kalau boleh, apakah nanti Volumetric tertarik buat buka lomba animasi Roblox? Nah ini mungkin gue aja yang jawab ya. Tanya proxy. Oh, ya. Jadi kalau untuk animasi yang sifatnya gerak ya, maksudnya motion picture ya sebutannya. Nah itu tuh bukan di komunitas Volumetric ya, yang megang bukan staff-staff ini gitu. Yang megang tuh komunitas sebelah, ada namanya Proxy. Ada juga kalau nggak salah di partner ya nggak sih? Di Volumetric tuh dikasih tahu juga di channel partner itu ada Proxy, seingat gua. Nah itu join aja server itu. Walaupun memang kalau untuk lomba memang belum ada ya. Kita di Proxy sendiri memang belum pernah ngadain lomba, tapi nggak menutup kemungkinan akan diadain juga dalam waktu dekat. Karena kan kita udah nih GFX udah, terus lomba building juga udah 2 kali, ya kan. Jadi kemungkinan besar next akan animasi gitu. Jadi tunggu aja, mungkin akan kita adakan gitu. Tapi nggak tahu kapan. Lihat aja. Oke, lanjut ke pertanyaan. Oh ini tinggal 2 nih pertanyaannya. Cara naruh lighting yang bagus. Siapa nih yang mau jawab? Ini udah dijawab sih tadi yang Tadi udah 3 ya? point lighting ya. Oh ya. Belajar Oke. fotografi. Itu sih. Point lighting, fotografi. Oke. Ada lagi mau nambahin? Atau udah cukup? Oke. Answer live. Nah ini dari dia lagi, Altnev nanya app yang bagus buat bikin GFX. Blender. Buat sih soalnya. Mau pakai Blender boleh Blender. Terus Cinema 4D. Ada Autodesk Maya juga. Tapi untuk saat ini Blender gue ya. Blender dong. Iya, udah gratis. Terus fiturnya juga lengkap. Terus ada performanya juga bagus sih buat sekarang kan Blender 3.0 ada Cycles X. Yoi. Itu bikin render kalian lebih cepat lah. Oke, mungkin media mau nambahin. Editingnya di Photoshop. Sama paling penting Roblox Studio. Udah. Oke. Selalu lupa. Karena harus dipakai juga ya, walaupun saya pakai Blender juga kan harus buka studio dulu ya. Iya betul. Bisa langsung. Ya benar. Tapi kalau untuk ya maksudnya jangan mentah-mentah Roblox Studio sih kalau gue lihat ya. Saya kalau udah high class kecuali kayak Nadip. Tapi bisa loh, bukan berarti cuma Roblox Studio doang jelek ya, bisa bagus juga kan. Kalau tahu teknik-teknik. Gantung orangnya. Asal yang nggak malas gitu. Kalau malas kan Keren bete tuh. juga. Kita ngeliatnya cuma dijepret doang, apalagi di screenshot doang gitu. Iya. Ya gitu sih. Mungkin udah ada lagi mungkin yang mau nanya
Atau ini masih 15 menit lagi sebenarnya ya, cuman kalau nggak ada yang nanya apa boleh buat gitu, udah tinggal 12 orang juga kan. Indir mager katanya. Oke. Ya, gimana guys? Mau ada lagi atau mau ngapain nih? Udahin aja atau gimana nih? Kayaknya udah sih. Udahin Udah, aja Wak, ya. udah. Iya, Ya iya. jadi ya walaupun belum selesai nih eventnya, tapi karena udah nggak ada yang nanya lagi dan penilaian juga udah. Ya selamat sekali lagi selamat kepada tadi 3 pemenang, juara 1 Vanzier, juara 2 siapa tadi juara 2? Ini ya Moon Internal ya, bener ya? Ya kan? Lo kok tidak? Zidan. Iya kan, Zidan Moon Internal, sama yang Oh, ketiga Matteo Company, Devon ya. Iya. Ya selamat bagi Vanzier, ketiga orang Vanzier. dan ya tadi kan juara 1. Terus Oke. yang lain nanti akan dapat sertifikat dikirim lewat email, dan nanti untuk yang lain juga ada survei yang harus kalian isi ya. Itu nggak cuma peserta doang yang isi, karena penonton juga boleh ngisi, karena kan tadi juga ada sesi Q&A yang mungkin beberapa yang nggak ikut juga mungkin nanya tadi, yang nggak ikut ininya kompetisi, dan mungkin yang nggak ikut juga ada yang ada yang nggak ikut sesi penjurian ya tadi. Kayaknya kan ya kan, maksudnya nggak semua peserta ikut sesi penjurian kan. Tapi tadi yang menang ikut semua nggak? Si Devon ada nggak? Matteo Vanzier ada? ada. Matteo ada? Matteo nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ya udah. Zidane nggak ada. Tapi kalau Zidane sama Vanzier ada. Zidane ada ya. Ada. Moon Internal juga. Zidan. Ya, Zidane Oh, itu. Ya, keren karyanya Moon Internal. oke. Ya dia tuh ini timnya Lilik itu. Oh, pantes. Keren. Pantes. Oke. Ya. Jadi ya mungkin dicukupkan aja untuk event kali ini. Udah dari tanggal 9 ya kita eventnya. Ini event terlama yang pernah gua pegang, dan kayaknya terlama juga di di sejarah IO ya sampai saat ini gitu. Walaupun memang kosong-kosong ya, cuman eventnya cuman hari ini doang sebenarnya, cuman kayak mulai dari submission, dari bikin, submission, terus deadline, terus ada gap juga berapa hari tuh, 3 hari dari 4 ya, bahkan 4 hari dari penutupan sampai pengumpulan karya sampai penjurian gitu. Ada jeda 4 hari. Ya lumayan lah, ini hampir sebulan ya eventnya, kayak 3 mingguan. Dan ya gue sih kalau gue pribadi dari IO sendiri ya senang sih bisa ngadain event kayak gini, karena kayak ternyata banyak juga yang ngumpulin, walaupun katanya sih beberapa staff ada yang kurang banyak gitu bilangnya. Cuman kalau buat gue pribadi udah banyak banget, 19 tuh udah banyak banget yang ngumpulin. Gue kayak expect kayak bahkan di bawah 10 gitu tadi ya, gue kira ternyata entusiasmenya lebih tinggi, dan ekspektasi gue ternyata melebihi ekspektasi lah gitu. Yang ngumpulin ada 19, dan kalau menurut gue tadi yang menang juga ya istilahnya ya pantas lah gitu jadi pemenang tuh 3 orang tadi, karena emang bagus karyanya menurut gue juga. Dan ya gue ucapkan terima kasih untuk para peserta dan untuk para staff yang udah bantuin gue, dan juri tamu juga Yong, Nanda, Gugul, terus ada Faris juga walaupun telat ya nggak apa-apa tapi terus ada siapa lagi, oh ya si itu siapa, Devaldin ya, Caku, Randy sama Nadib yang udah ini bantu moderasin juga, tapi kayaknya nggak padet ya, tapi tadi si Nadib udah bantuin nilai, makasih banget. Dan makasih juga selain itu kalian kan ini yang 3 orang tadi dapat hadiah ya. Nah ini mungkin gue sebutin dari yang udah nyumbang hadiah itu ada Nanda, terus ada Google juga, habis itu ada gua pribadi sama Nadib, sama si Randy ya, Cikiaku, nah Devaldin itu juga nyumbang. Ya makasih banget, tanpa kalian event ini nggak ada hadiah. Jadi terima kasih banyak udah saya menyisihkan duit pribadi kalian gitu istilahnya, penghasilan kalian, karena rata-rata dari GFX juga buat kreator-kreator atau desainer atau artis lainnya gitu. Biar bisa semangat gitu untuk ikut event ini, karena ada hadiahnya walaupun nggak semuanya dapat. At least it's an experience lah gitu. Harapannya sih jadi pengalaman baik ya bagi kalian para artis gitu, digital artis di Roblox Indonesia terutama, karena ya gue sih kagum gitu sama komunitas ini karena aktif,
maksudnya banyak gitu orang-orang yang antusias terhadap GFX. Nggak semua negara beruntung seperti Indonesia gitu, yang dimana ada komunitas khusus buat Roblox GFX, dan nggak cuman GFX doang, yang merangkul juga clothing designer sama 2D art lainnya gitu. Jadi kayak ya bagus banget, dan harapannya akan ada event-event lagi seperti ini yang dari Volumetric juga, entah dari Volumetric atau dari komunitas dev lainnya gitu. Ya itu mungkin sekian dari gua sebagai event organizer Roblox, dan mungkin Nadif juga ya yang udah bantuin gua. Terima kasih, dan sampai jumpa malam ini. Kalau ada yang ikut event malam ini, ada Roblox Indonesia Got Talent ya, yang diadain Nadif nanti malam di sama ya, kalau kalian lihat di event page ini, events.rbx.com ini ada event namanya Roblox Indonesia Got Talent ya, bagi yang punya voice chat, karena emang eventnya khusus voice chat ya. Nah itu boleh join aja ke event itu, siapa tahu kalian mau nunjukin bakat kalian melalui voice chat ya, walaupun nggak ada hubungannya nih sama event ini, tapi ya seru lah, sama-sama event Roblox gitu, siapa tahu kalian penasaran gitu. Oke deh, gitu aja dari gua. Terima kasih. Gua Maulana Asgaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.